surga, kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan, dan selalu rindu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini sungguh terberkati ya Bapa. Kami semua bisa dimampukan oleh Tuhan untuk bersama-sama bertemu dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang ada pada kami, di setiap tempat kami, setiap keberadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang telah menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami ingin dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati semua yang sudah hadir, dengar-dengaran akan firman Tuhan, baik yang sudah ada di Zoom maupun yang ada di live streaming Facebook. Tuhan memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Hani yang sudah membawakan puji-pujian kita. Dan terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada saat teduh kita pagi hari ini. Baik, kemarin sudah saya sampaikan mengawali membicarakan kitab Roma pasal 9, ya Bapak Ibu sekalian, karena ini memang saat teduh kita biasanya yang ringan-ringan saja, tetapi saya percaya juga ini juga hal yang ringan pemberitaan ini, karena kita tahu Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti kebenaran firman-Nya. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar kemarin di Roma pasal 9 tentang bangsa Israel yang sedang tersandung oleh karena mereka menolak Mesias, ya. Tersandung karena mereka tidak menerima apa yang menjadi rencana Allah bagi mereka. Seharusnya mereka harus menerima Yesus sebagai Mesias, tetapi mereka menyalibkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan kita juga sudah melihat kemarin bahwa bangsa Israel itu bangsa yang unik, yang sudah menerima perjanjian daripada Allah, dan Tuhan sudah menetapkan masa depan mereka bahkan di kekekalan, dan seharusnya mereka menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa di dunia, ya. Tetapi hal itu tidak terjadi oleh karena penolakan mereka terhadap Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah maka sekarang berkat keselamatan ke seluruh dunia bukan ditetapkan oleh Tuhan seperti dalam perjanjiannya kepada nenek moyang mereka. Bukan melalui mereka lagi, ya, berkat keselamatan itu saat ini sampai kepada dunia, karena mereka sudah tersandung akan Injil. Mereka tersandung atas Injil kasih karunia Allah. Mereka tersandung karena salib. Jadi orang Israel, bangsa Israel tersandung karena salib Kristus. Karena itu adalah suatu perbuatan dosa yang sangat besar yang mereka lakukan, ya. Meskipun mereka suatu saat nanti akan dipulihkan oleh Allah, ya, yang besok akan saya jelaskan di Roma pasal 11. Tetapi saat ini kita harus memahami dengan baik bahwa bukan bangsa Israel saat ini yang menjadi channel berkat keselamatan bagi seluruh umat manusia, seperti yang Yesus katakan di Yohanes pasal 4 bahwa kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ya, itu adalah berdasarkan janji, berdasarkan perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka. Tetapi janji itu saat ini tidak terpenuhi. Karena apa? Karena orang Israel menolak Mesias. Nah, saat ini kitalah bangsa-bangsa lain yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, di mana Injil kasih karunia Allah disampaikan, diberitakan tanpa melalui bangsa Israel, tanpa melalui suku-suku, atau tanpa melalui bangsa, ya, tidak melalui perjanjian covenant secara bangsa, tapi Tuhan memberkati seluruh umat manusia saat ini melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa kepada setiap pribadi-pribadi, setiap person-person yang menerima keselamatan, menerima berita pengampunan segala dosa itu, diberikan jaminan kepastian keselamatan masuk surga.
sekali untuk selama-lamanya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah sekarang ya yang dikerjakan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada seluruh umat manusia tanpa perbedaan. Apabila Allah menggunakan bangsa Israel sebagai channel berkat bagi seluruh umat manusia di dunia ini, maka ada perbedaan karena Israel harus menjadi kepala dan bangsa lain itu harus menjadi ekor. Ya, semua orang akan datang berduyun-duyun ke Yerusalem, dan di mana raja segala raja harus disembah dan dipuji oleh semua orang melalui bangsa Israel. Dan itu tentu bukan sekarang terjadi karena raja segala raja belum datang, belum turun. Nanti ketika dia datang kedua kali, ya. Nah, lalu saat ini bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya. Maka di sini pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuai dengan judul topik pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini yang sudah di-share, yang sudah dibagikan. Maka saya akan menyampaikan firman Tuhan terkait dengan topik yang selanjutnya adalah meluruskan kesungguhan yang keliru. Sekali lagi, meluruskan kesungguhan yang keliru. Seperti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Meluruskan kesungguhan yang keliru yang dimaksud di sini, ya. Nah, kita akan membaca ini dari Roma pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan ya di tempat kita masing-masing. Saya akan membacakan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, demikian firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita melihat di sini dengan sangat jelas bahwa ada sebuah keinginan yang luhur daripada Paulus tentang mereka yang belum diselamatkan, mereka yang belum mengenal keselamatan, agar mereka diselamatkan. Sama seperti kita juga saat ini memiliki kerinduan yang besar agar banyak orang yang diselamatkan, ya, agar banyak orang yang diselamatkan. Itu adalah kerinduan kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam hal ini Paulus katakan supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka yang dimaksud di situ? Nah, tentu saja kalau kita lihat di situ konteksnya adalah berbicara tentang bangsa Israel. Karena kita lihat kalau kita baca di pasal 9 ayat 30 sampai 33 dikatakan di situ, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Israel, mereka lah yang dimaksudkan oleh Paulus tadi secara khusus di Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 itu, bahwa dia rindu supaya mereka diselamatkan. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena dikatakan di situ bahwa oleh karena Israel sangat sesungguhnya dikatakan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi ini yang sangat kita cermati di sini. Pernyataan daripada Paulus di sini, sungguh-sungguh giat, rajin, tekun, setia kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bukan kepada iblis. Ya, bukan kepada setan. Sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Tetapi sayang sekali semuanya itu terjadi tanpa pengertian yang benar. Ya, kenapa bisa Bapak Ibu sekalian? Jangan kita katakan bahwa orang Israel itu tidak punya hubungan dengan Allah sehingga mereka gagal diselamatkan. Hal itu sudah sangat jelas Paulus katakan, diuraikan di pasal 9 sebelumnya, di Roma pasal 9 ayat 4 dikatakan, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan menerima perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Artinya Bapak Ibu sekalian, begitu banyak hal yang dapat menghubungkan Israel dengan Tuhan sebagai fasilitas kerajaan sorga bagi mereka, tapi toh mereka gagal dalam sikap mereka terhadap Tuhan.
Mereka gagal dalam merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan saat ini bagi manusia, Bapak Ibu sekalian. Kehendak Tuhan yang mana? Ada banyak kehendak Tuhan yang telah dinyatakan tertulis di dalam Alkitab kita ini. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita salah memahaminya, maka juga tidak tertutup kemungkinan bahwa kesungguhan dan kesetiaan yang kita dengung-dengungkan dalam kehidupan kekristenan kita, ya termasuk juga kita di komunitas The Power of Love ini, bisa jadi ya hal itu terjadi merupakan suatu kesungguhan yang keliru kalau kita salah memahami firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita salah memahami firman Tuhan, ya memahami kehendak Tuhan, maka kesungguhan kita itu menjadi sama seperti kesungguhan daripada bangsa Israel, di mana mereka sungguh-sungguh untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, nah mungkin ada orang berpikir, oh enggak, kesungguhan saya adalah untuk Tuhan. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, Paulus mengatakan, aku memberi kesaksian tentang mereka. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ya, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, bukan untuk iblis, bukan untuk setan. Tetapi masih dikatakan di sini tanpa pengertian yang benar, Bapak Ibu sekalian. Jadi jelas sekali di sini bahwa dikatakan bahwa sungguh-sungguh mereka sungguh-sungguh, sekali lagi, bukan untuk iblis, bukan untuk setan, tetapi firman Tuhan katakan mereka sungguh berhasrat, mereka sungguh aktif, mereka sungguh bersemangat luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, mereka luar biasa ya, orang Israel mematuhi segala perintah kehendak daripada Tuhan di dalam hukum Taurat itu. Tetapi dikatakan mereka tanpa pengertian yang benar. Wow, Bapak Ibu sekalian, ada apakah dengan pengertian yang benar di hadapan Tuhan? Apakah saat ini pengertian yang benar yang sungguh di hadapan Tuhan saat ini, sehingga ini adalah merupakan penekanan yang merupakan kehendak Allah saat ini, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara-saudara, apa bedanya dengan orang-orang yang disebutkan tadi, orang Israel sungguh-sungguh giat dalam perbuatan baik? Di dalam hati mereka semuanya itu mereka lakukan semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk setan, untuk iblis, saudara. Tetapi toh mereka masih gagal. Wow, kesungguhan mereka belumlah cukup. Kesungguhan mereka bukanlah yang Allah minta, saudara-saudaraku. Kalau begini kita bisa bertanya, mengapa bisa mereka gagal dalam penyembahan mereka yang sungguh-sungguh? Tetapi Tuhan katakan belum tentu berkenan kepada Tuhan. Kuncinya tadi adalah di ayat, kita lihat di ayat 2 itu, bahwa dikatakan mereka gagal karena mereka gagal membangun hubungan dengan Allah karena mereka bersungguh-sungguh tetapi tanpa pengertian yang benar. Lagi-lagi karena pengertian yang benar, yang bagaimana maksudnya Bapak Ibu sekalian? Apakah kesungguhan untuk Tuhan itu bukan otomatis dengan sendirinya dengan pengertian yang benar? Belum tentu. Alkitab mengatakan begitu. Bukan saya yang mengatakannya. Alkitab mengatakan kesungguhan yang benar untuk Tuhan pun belum tentu dengan pengertian yang benar. Ya, Israel sendiri membuktikannya. Mereka gagal di dalam mengerti kebenaran Allah tentang salib Kristus, Bapak Ibu sekalian. Tentang salib Kristus, bukan tentang perbuatan mereka. Ya, bahwa kita tahu bahwa dengan salib Kristus, Bapak Ibu Saudara, di sana telah selesai dilakukan segala pekerjaan. Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, semuanya sudah sempurna, semuanya sudah dilakukannya untuk kita. Bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan Yesus yang melakukannya. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Pengertian kita terhadap kebenaran itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita menghormati salib Kristus, bagaimana kita menghormati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah yang perlu kita junjung tinggi, dan itulah yang perlu kita sebarkan. Dan kebenaran di dalam pengetahuan akan hal hikmat Tuhan di dalam salib itu, itulah yang perlu kita angkat ke permukaan, menjadi kebenaran bagi setiap orang yang percaya. Karena iman timbul dari pendengaran, Bapak Ibu sekalian, ya. Iman timbul dari pendengaran, dan iman inilah yang Tuhan mau ada pada setiap orang yang percaya, sehingga kesungguhan mereka, kesungguhan kita, bukan lagi kesungguhan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, maka ketika saya merenungkan kebenaran ini, saya berpikir, oh iya Tuhan, saya juga harus tunduk pada kebenaran Tuhan. Bukan kesungguhan saya yang menjadi patokan saya untuk melihat perkenanan Tuhan, tidak. Tetapi iman saya kepada pengorbanan Kristus, kesetiaan Kristus di atas kayu salib, itulah yang menjadi perkenanan Tuhan bagi saya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian. Jadi pengertian-pengertian kita terhadap kebenaran firman Allah, terhadap firman kebenaran Kristus itulah yang merupakan hal yang Tuhan ingin kita kejar. Ya, Tuhan ingin agar kita mencapai pengertian-pengertian pengetahuan yang benar terhadap firman-Nya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Gampang saja saudara-saudaraku ya. Gampang saja. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menjalin hubungan yang baik, katakan misalnya dengan orang-orang yang ada di luar negeri sana, tanpa pengetahuan. Tidak mungkin. Tanpa pengetahuan yang benar, tidak mungkin kita bisa membangun hubungan kita dengan orang-orang penting, atau dengan orang-orang yang ingin terhubung dengan kita dan ingin menjadi berkat bagi kita, dan kita menjadi berkat bagi mereka. Semua dibangun oleh pengetahuan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah pada pagi hari ini, mari kita bangun pengertian-pengertian kita yang benar terhadap firman Allah. Karena ini kesimpulan yang sangat mengejutkan bagi kita semuanya di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang sungguh-sungguh mengejar pengetahuan akan kebenaran, pengertian-pengertian terhadap firman Allah, karena tidak ada orang yang memiliki pengertian yang benar yang tidak bersungguh-sungguh di dalam memberikan teladan hidup iman kepada kehendak Allah yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seperti Rasul Paulus, dia adalah orang yang memiliki pengertian yang benar, pengetahuan yang benar, pengetahuan yang besar, rahasia Allah dia mengerti, sehingga dia pun memberikan teladan hubungan iman yang benar dengan Allah dan dengan sesamanya. Bapak Ibu sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, biarlah senantiasa firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Mari kita belajar terus akan firman Tuhan, mari kita terus cari pengertian yang benar, maka dengan begitu kita menjadi sungguh-sungguh untuk Allah dengan pengertian yang benar, disertai pengertian yang benar. Maka firman Tuhan berkata, besarlah upahmu di surga. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan mensyukurinya. Pada pagi hari ini kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami suatu penegasan pada pagi hari ini, supaya kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Karena kami dibenarkan dan dikuduskan dan menjadi berkenan kepada Tuhan, baik di dalam keselamatan kami, memperoleh hidup yang kekal, maupun di dalam kelayakan pelayanan kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Semuanya adalah harus disertai dengan pengertian yang benar terhadap firman-Mu. Karena itulah yang Kau inginkan ya Tuhan. Itulah kebenaran yang saat ini yang Tuhan hargai, dan bagi kami menjadi sukacita yang besar. Terima kasih, kami sambut kebenaran-Mu ini Tuhan Yesus, dan biar menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan di pagi hari ini, dan biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali ke Ibu Ria. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Charles Nomora. Terima kasih, Bu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Silakan. Jika ada Bapak Ibu yang mau bersaksi sehubungan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kami beri waktu dan kesempatan. Di sini ada Bapak Andar Bakar Desi. Selamat datang Bapak, selamat bergabung. Silakan Bapak, kalau ada mau bersaksi, kami beri waktu.